Makasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada Dokter Harim. Saya bersyukur banget sama Tuhan. Waktu berjalan cepat sekali ya. Apa kalau kita lihat minggu demi minggu, bulan demi bulan, terus ngelihat sosial media, tiba-tiba udah ada yang nawarin ornamen-ornamen Natal. Oh iya ya, betul ya, udah mau Desember. Karena ini udah Oktober itu, jadi wah cepet banget gitu waktu berjalan. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Saya percaya, saya mengecap betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya, dan saya percaya Bapak Ibu juga merasakannya sama. Karena firman Tuhan yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Oke. Hari ini saya sebetulnya waktu Bu Indri kasih waktu untuk share firman Tuhan, saya udah siapin satu firman Tuhan yang saya mau bawakan. Judulnya The Power of Response. Jadi saya udah siapin gitu ya, saya udah siapin slide-nya, saya tambahin lagi. Tiba-tiba baru minggu kemarin, tiba-tiba ada dorongan yang kuat sekali. Kenapa? Tiba-tiba ada dorongan yang sangat kuat sekali gitu ya, untuk saya bawa firman Tuhan ini ya. Judulnya bagaimana mungkin itu terjadi. Yuk silakan Mike, next slide. Oke, kita baca dulu yuk sama-sama. Mungkin walaupun di mute, tapi kita mau baca sama-sama pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Bukan berarti karena mau Natal ngomongin tentang kelahiran Yesus, tapi ini satu hal yang memang waktu itu Tuhan taruh kuat di dalam hati saya, gitu ya. Yuk, saya bacain, nanti Bapak Ibu bisa, kebetulan saya nggak taruh di slide ini, jadi Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya atau handphonenya, kita baca sama-sama. Dari Lukas 1, ayat 26-38. Apakah sudah siap semua? Kita baca sama-sama ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Next slide, Mike. Ya, saya mau highlight ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Lukas 1. Next slide. Nah, kita melihat bahwa perkataan bagaimana mungkin itu terjadi, itu sepertinya kayak perkataan kita semua ya hari-hari ini. Misalnya, gimana mungkin aku bisa lulus sekolah, sementara orang tuaku pekerjaannya stop. Sementara orang tuaku di PHK, kantornya tutup. Gimana aku bisa melanjutkan sekolah? Atau ada juga yang mengatakan bahwa
Gimana aku bisa melanjutkan hidup? Aku udah gak punya pekerjaan. Gimana aku bisa menyelesaikan hubunganku dengan suamiku sementara dia kayak begitu banget, gitu ya. Aku nggak ngerti gimana ngeberesin ini. Aku nggak ngerti bagaimana memulihkan. Aku nggak percaya bahwa aku rasa nggak mungkin memulihkan hubunganku dengan iparku karena udah babak belur seperti ini. Rasanya udah nggak mungkin lagi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Nggak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil gitu. Jadi waktu Tuhan bilang bahwa ngomong tentang hal ini, tentang hal sesuatu yang nggak mungkin itu terjadi gitu ya, sesuatu yang kayak jauh, kayak something yang ya udahlah, nggak mungkin itu terjadi ya, tapi ya sudahlah gitu ya. Tuhan mau aku bicara ini gitu, sementara sebetulnya ya Tuhan udah 3 minggu nih prepare pembicaraan yang lain gitu tentang power of response, kayaknya udah menggebu-gebu banget pengen bicara power of response, tapi sepertinya ini gitu loh. Terus waktu aku mulai bikin slide tentang bicara tentang bagaimana mungkin itu terjadi, di akhir slide gitu ya, di akhir slide aku mandek gitu, terus aku bilang, Tuhan apa nih terusannya? Terus Roh Kudus bilang, ini, aku lah tahu, oh ya udah, ini memang yang memang Roh Kudus mau hari ini aku sampaikan itu. Aku nggak ngerti apakah ini buat Bapak Ibu ada yang mengalami sesuatu atau sebetulnya malah ini buat saya sendiri gitu ya. Jadi waktu saya mulai ketik firman Tuhan tentang Maria, bagaimana mungkin itu terjadi, dan jeng gitu ya. Di minggu terakhir ini, di minggu inilah, jadi gitu ya. Saya kayaknya benar-benar yang mungkin firman Tuhan ini malah buat saya gitu ya. Saya mengalami sesuatu yang wow gitu ya. Jadi kira-kira mungkin beberapa hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu gitu ya. Saya memang ada mimpi yang kurang enak lah gitu, dan saya pikir aduh Tuhan ini nggak enak banget ya mimpinya gitu. Saya mulai doa, saya mulai perkatakan, pokoknya saya mulai doa lah, saya mulai perkatakan bahwa Tuhan pelihara saya percaya itu. Dan akhirnya kurang lebih 3 hari yang lalu saya punya satu usaha lah ya, kita menghasilkan sebuah produk gitu ya, udah berjalan kurang lebih 1 tahun. Nah, jadi memang dalam setahun ini nih, kira-kira ya mungkin udah setengah tahunan ini, kan kami berempat gitu ya, partner saya yang satu ini kurang happy dengan partner saya yang harusnya dia in charge gitu. Jadi harusnya dia tuh yang lebih melakukan ini, melakukan itu, bikin ini, bikin itu, tapi relatively dia pasif gitu. Sementara akhirnya teman saya yang tadinya harusnya dia hanya kayak penanam modal yang pasif, akhirnya dia yang harus terjun everyday, bikin ini, pembukuannya apa, lalalala, pokoknya intinya dia nggak happy. Dan kira-kira 3 hari yang lalu kita meeting gitu ya. Lalu dia bilang, udah aku nggak happy, dia bilang gitu. Dan kesimpulannya setelah kita meeting 1 jaman itu, intinya adalah tutup. Saya bilang gitu, iya tutup, that's it. Wow, ya karena udah nggak mungkin lagi Rin, gini dengan segala macam kemungkirannya. Wah saya lemes banget gitu ya. Malam itu habis meeting, saya masih ada meeting lagi, saya bilang udahlah saya hari ini nggak mau meeting, saya stop gitu ya. Saya tidur, bangun tidur juga rasanya lemas banget itu. Waduh, tutup ya. Memang nggak ada cara lain ya. Dan memang disampaikan di meeting itu udah. Buat saya nggak ada cara lain. Buat saya cuma satu solusi, tutup. That's it. Gitu ya. Aduh, rasanya lemas banget. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya, Airin, kamu lagi bikin khotbah loh. Gitu loh. Aku suruh kamu bikin khotbah. Dan wow, ternyata khotbah itu kayaknya buat saya sendiri gitu ya. Tutup gitu loh. Mungkin nggak sih Tuhan nggak tutup gitu loh? Mungkin nggak sih Tuhan ada solusi yang lain? Mungkin nggak sih Tuhan ada hal yang lain pokoknya terjadi selain daripada tutup? Masa perusahaan yang baru aku bangun setahun ini tutup sih gitu ya? Gimana mungkin gitu loh? Karena solusinya bagi mereka cuma satu, tutup gitu loh. Sedangkan saya memohon bahwa ada solusi yang lain gitu loh. Nah, jadi bukankah perkataan ini perkataan kita semua, perkataan saya sebetulnya dalam minggu ini? Tuhan, mungkin nggak sih nggak tutup? Mungkin nggak sih bahwa ini masih berlangsung? Gitu ya? Sementara udah selesai, tutup. Oke, next slide. Jawab malaikat itu kepada Maria, gitu ya. Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yes, next slide. Apa yang bisa membuat mungkin? Apa yang bisa membuat mungkin? Roh Kudus. Ada kuasa Allah. Wow. Waktu saya pagi itu digoler-goler di ranjang gitu ya, rasanya lemes banget, mau turun ranjang juga males gitu loh. Aduh kok tutup sih ya. Emang gak ada cara lain ya gitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu kan lagi bikin khotbah gitu loh. Apa di khotbah kamu? Iya ya. Iya di khotbah itu bilang mungkin. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil gitu ya. Kalau apa? Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kamu dan ada kuasa Allah yang maha tinggi itu menaungi hidup kamu. Yes, aku punya Roh Kudus. Aku punya kuasa Allah di dalam aku gitu loh ya. Apa yang gak mungkin? Apa yang gak mungkin? Saya mulai bangkit gitu dari ranjang gitu ya. Saya mulai jalan, saya mulai buka-buka. Biasalah ada beberapa WhatsApp. Saya lihat tiba-tiba ada satu WhatsApp yang keluar gitu ya dari handphone saya. Hati yang gembira adalah obat. Wow, iya ya. Dari semalam nggak ada senyum nih, sama sekali gitu ya. Lemas gitu ya. Wah, ada solusi. Gimana gitu ya? Hati yang gembira adalah obat. Ya Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Walaupun belum ada solusi nih. Ya udah, mandi, sikat gigi, bangun, pokoknya oke. Prepare untuk hari ini. Lalu aku mulai perkatakan, Tuhan, walaupun itu nggak mungkin bagi seorang Maria punya Yesus. Dia seorang perawan, nggak mungkin. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada kuasa Allah, apa yang nggak mungkin? Mungkin. Aku mulai berkatakan, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Bapak Ibu masih ingat share firman Tuhan saya 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, waktu iman kita kecil, kita lemes, kita rasanya nggak berdaya, apa yang harus kita lakukan? Tempelin itu firman. Aku berkata, firman Tuhan yang mengatakan. Aku berkata, firman-Mu mengatakan. Aku berkata, Tuhan lah gembalaku, takkan kekurangan aku yang baringkan aku di padang rumput yang hijau yang menjagarkan jiwaku. Aku berkata bahwa Roh-Mu yang kudus, roh kehidupan itu akan turun menaungi produk aku itu. Dan dia tidak akan tutup. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan, itu aja. Bagianku, memperkatakan. Aku percaya ada Roh Kudus dan ada kuasa Allah. Next slide. Kenapa bisa ada Roh Allah dan Roh Kudus itu membuat segala sesuatu mungkin? Dikatakan di sini Yohanes 14 dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Kita keren ya? Ya, kita keren banget loh. Dunia nggak menerima Dia, nggak mengenal, ya nggak melihat Dia. Tapi kita punya sosok yang kita kenal. Secara mata rohani kita melihat Dia. Dia bersama-sama sama kita. Dia menyertai kita. Dia menolong kita. Dan aku berkatakan, Bapakku, aku tahu, aku punya Roh Kudus yang menyertai aku. Apapun hari ini, pasti ada solusi. Apapun hari ini, pasti ada solusi. Dan aku tidak akan batasi Tuhan dengan solusi daripada aku, mungkin dari sini ya. Jangan lupa, otak kita cuma segini. Solusi yang kita keluarin dari otak kita, aduh, udahlah ya, nothing. Tapi Tuhan, Roh Kudus itu, wow, udahlah, besar, luar biasa. Sehingga kita jangan batasin Tuhan, solusinya gini aja Tuhan. Dari sini ke sini, dari ini begini-begini aja Tuhan, gini-gini aja. Waduh, itu terlalu kecil, gitu ya. Tapi percaya aja bahwa ada solusi dalam dia. Next slide. Roh Kudus menyertai dan diam dalam kita. Ayo, mungkin di rumah-rumah saat ini, yang mungkin saat ini situasinya lagi gak pas, lagi aduh ini gimana, dan lain sebagainya, katakan sama-sama. Roh Kudus menyertai dan diam dalam kita. Saya nggak bisa ngeliat saudara, ya karena ini cuma benar-benar cuma ngeliatnya slide sama muka saya sendiri. Tapi saya percaya, katakan
Katakan dalam hati kita. Katakan dengan suara kita, Roh Kudus menyertai aku dan diam di dalam aku. Roh Kudus menyertai aku. Apapun masalah aku hari ini, dia diam, dia menyertai dan diam di dalam aku. Dan aku akan punya solusi di dalam kehidupan. Amin. Lanjut. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu pagi itu saya cuma mau di rumah, saya goleran di bantal saya nggak mau turun ranjang. Saya bilang, aduh, gimana ini? Tutup, baru setahun. Padahal waktu pembukaan, saya ingat banget, ada seorang hamba Tuhan yang datang. Hamba Tuhan tuh bilang apa? Rin, ini akan besar. Tapi ada satu rema, tapi dia udah bilang, ada satu rema yang Roh Kudus kasih tahu dalam hati saya, perhatikan unity. Dia ngomong gitu. Jadi waktu saya bilang sama dia, tenang, saya bilang. Semuanya kita kompak banget deh. Aku bilang gitu. Ya udah bagus. Tapi itu yang ada dalam hati saya. Hati-hati dengan unity. Bahwa ini akan besar. Bener. Belum setahun, kita berantem gitu ya. Dan kesimpulannya tutup gitu ya. Jadi waktu saya lemes. Waktu saya bilang, aduh ini nggak tahu solusinya gimana, karena udah keras banget. Saya cuma diam, tapi kita punya Roh Kudus. Di mana Roh itu membantu kita dengan kelemahan kita. Kita tidak tahu gimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Next slide. Membantu dalam kelemahan. Ya, Roh sendiri berdoa untuk kita. Nah itu. Jadi waktu kita nggak ngerti, waktu kita nggak paham, waktu kita nggak tahu, jangan lupa loh, ada Roh Kudus yang membantu kelemahan kita. Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang, bangun. Punya Roh Kudus kok, ingat khotbah kamu sendiri. Oh iya, aduh, bikin khotbah. Mesti ingat menjiwai sendiri. Jadi, saya bilang, Tuhan terima kasih untuk khotbah saya hari ini, yang itu adalah buat saya sendiri sebetulnya. Udah, jadi saya harus praktek nih sama khotbah saya sendiri. Saya percaya Roh Kudus beserta dengan saya, membantu saya dalam kelemahan. Karena Roh sendiri berdoa untuk kita. Oke, next slide. Nah, tapi ada bagiannya Maria loh, ya, ada bagiannya Maria dalam hal ini, ada bagiannya kita dalam hal ini. Oke, next slide. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya meng-highlight. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya ulang. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Next slide. Nah, ada bagiannya Maria. Yang saya tulis, ya, yang saya tulis kesimpulannya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu adalah sebuah kepasrahan. Tetapi kepasrahan dengan iman. Ya, ada orang yang pasrahnya gini, ya udahlah, terserah lu, maunya lu, udah deh, gue nggak urus sendiri. Nah, itu namanya kepasrahan dengan ngambek, gitu ya. Ada kepasrahan yang, ya sudahlah, mau jadinya apa juga terserah, ya. Ada kepasrahan yang kebablasan, gitu ya, kepasrahan yang, maksudnya kayak, kepasrahan yang merasa nggak ada harapan, pasrah tapi ya udahlah, emang udah nggak ada harapan, mau gimana lagi, udah. Ya, kepasrahan yang nggak ada harapan, gitu. Kepasrahan yang gimana, gitu loh. Tetapi Maria punya kepasrahan yang sama. Tetapi kepasrahan yang punya iman. Iman bahwa apa? Ya Tuhan, walaupun aku nggak ngerti apa yang terjadi, walaupun aku nggak paham nih Tuhan, abis ini gimana aku bisa melahirkan seorang anak. Aku nggak paham loh Tuhan, aku pasrah. Tapi aku percaya dengan imanku, bahwa aku terpelihara. Tapi aku percaya dengan imanku, bahwa sesuatu akan baik adanya. Aku percaya dengan imanku. Tuhan menyiapkan langkah demi langkah. Aku percaya dengan imanku. Aku akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kepasrahan dengan iman. Itu kepasrahan dengan iman. Ya. Lalu saya mulai praktek. Iya Tuhan, benar. Aku punya Roh Kudus. Aku punya kuasa Allah. Bagianku apa? Aku mau pasrah. Tuhan, aku percaya Tuhan. Ada masa depan yang indah. Aku percaya Tuhan firman-Mu yang bilang bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Aku percaya rancangan Tuhan juga bukan tutup kok. Itu ya, untuk punya hari depan yang penuh harapan. Aku percaya produkku ini punya hari depan yang penuh harapan. Aku percaya, tapi aku
pasrah, aku tahu Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Aku hanya tahu dengan iman bahwa Tuhan akan memelihara aku. Aku percaya dengan iman. Itu aku perkatakan. Kepasrahan dengan iman. Nah, tiba-tiba, singkat cerita, pokoknya hari itu aku dapat hikmat, telepon si A, gitu ya. Aku telepon dia, gue ada produk gini-gini, lu kan udah pernah cobain. Yo, gue suka banget tuh sama produk lu yang itu. Iya nih, tapi kayaknya aku ada masalah gini-gini. Dia bilang gini, Hairin, kok kebetulan banget? Dia bilang gitu. Aku udah punya outlet 11 nih. Lagi mau buka lagi, 4 lagi, jadi 15. Udah, tak bikinin rice bowl. Dia bilang gitu. Hah? Iya, gue udah makan produk lu, gue tahu itu kalau bikin rice bowl itu bakalan enak banget, gini-gini. Udah. Kita kongsi gini. Waduh, udah. Pokoknya dia kasih alternatif 1 begini, alternatif 2 gini, alternatif 3 begini. Terus saya ngomong sama partner saya, ternyata kita punya solusi yang lain loh, daripada cuma tutup. Aku bilang gitu. Ada solusi 1, 2, ada 3. Malah ada solusinya tuh ada punya alternatif sekarang, bukan hanya alternatif 1 dan tutup gitu. Ada 2, ada 3, ada 4. Aku bilang gitu. Terus dia pikir, boleh juga sih. Ya aku pikir 2 oke, 3 juga masih fine sih Rin, 4 juga boleh-boleh aja sih, tinggal ngobrol sama dia aja. Oke, saya bilang ya udah. Terus saya bilang sama dia, ya udah, hari Senin kita meeting ya. Saya bilang gitu, ayo kita meeting. Nah, akhirnya besok nih hari Senin, saya nggak tahu apakah dia menjadi solusi saya ataukah yang lain. Tapi saya belajar gitu ya, saya belajar banget selama September kemarin, nanti saya cerita lagi tentang fokus sama Tuhan. Saya belajar fokusnya itu jangan sampai kita ke solusi itu, atau malah mendewakan solusi itu. Bukan, fokusnya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tiba-tiba saya punya alternatif 2, 3, 4 dari Tuhan dari orang ini. Saya punya alternatif itu 2, 3, 4 dari orang ini. Tapi saya nggak bilang bahwa jadi Tuhan, enggak. Saya hanya tahu bahwa Engkau Tuhan, fokus saya sama Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan solusi yang terbaik dari produk saya ini. Pasti ada sesuatu. Dan saya fokusnya sama Engkau. Saya tidak akan mendewakan dia bahwa ini solusi saya. Belum tentu. Walaupun ini sounds looks good, sounds okay, sounds ini solusinya. Tapi enggak, saya nggak mau dewain itu. Yang saya tahu, Tuhan memelihara saya. Yang saya tahu, Tuhan akan menyelesaikan persoalan saya. Yang saya tahu dan saya pegang, Tuhan membantu saya. Ke atas. Ya, next slide. Waktu kita bicara kepasrahan dengan iman, ya, sebetulnya apa sih musuh terbesar kita? Saya selalu bilang musuh terbesar kita adalah pikiran kita. Waktu saya bikin slide ini, bukan berarti saya lulus, no. Setiap hari, setiap saat, kita bergulat dengan pikiran-pikiran kita. Tadi, waktu kita baca, di Lukas 1, dibilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, dibilang begitu. Langsung gak pikiran kita bilang gitu? Ya, adalah yang mustahil. Masa sih semua gak mustahil? Pasti langsung ngeblok. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tuh terbatas banget, gitu. Sangat terbatas. Jadi, waktu kita bilang bahwa ada sesuatu yang besar, kita pikir gimana caranya? Gak mungkin, gitu ya. Kayak karena pikiranmu itu yang ngeblok, yang bilang bahwa ya nggak mungkin, gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Kayak itu ngeblok. Nah, di bulan September ini saya sungguh mengecap. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa sekali. Jadi itu saya kebetulan saya punya produk yang memang tadi saya cerita gitu ya, lagi ada masalah. Tapi hari-hari saya jalanin sebuah perusahaan yang memang bersyukur banget di 1 Oktober kemarin saya merayakan ulang tahun pertama dari usaha saya. Jadi sebuah usaha yang memang Tuhan kasih tahun lalu. Jadi waktu tahun lalu saya bergumul mau kerja lagi atau mau usaha gitu ya. Dan akhirnya saya berpikir untuk usaha. Saya ingat banget, saya lagi nonton Fox Movie di Indovision waktu itu. Lalu ada satu film, judulnya Wisdom Crowd. Ya, itu cerita tentang mendapatkan hikmat dari crowd, gitu ya, mendapatkan solusi dari crowd. Jadi ceritanya itu kan kebetulan saya bukan penggemar drama Korea, jadi saya nggak pernah nonton drama Korea. Tapi saya senang banget sama nonton film yang urusannya sama sama detektif, gitu ya. Wah, pembunuhannya siapa, gitu. Itu saya banget. Jadi yang namanya Fox Movie itu kayak itu udah saya banget lah gitu, karena memang semuanya serba berpikir, bertanya dan lain sebagainya. Jadi itu ada cerita movie yang keren banget gitu ya, keren banget. Dia mendapatkan hikmat dari crowd gitu ya. Kalau dia bingung, misalnya gini, ada satu perkara gitu yang dia bilang gini,
ini masih belum ditemukan misalnya pembunuhnya gitu ya. Nah ini loh ada fotonya. Nah itu crowd akan bilang, itu coba lihat ada ini loh, itu coba lihat ada ini. Jadi ada mata-mata yang lebih banyak gitu untuk melihat. Jadi dapat wisdom dari crowd, dari kerumunan. Waktu saya nonton film itu gitu ya, terus Roh Kudus bilang sama saya, kenapa kamu nggak dapat wisdom dari crowd? Bikin sesuatu yang berhubungan sama crowd. Karena 25 tahun saya bekerja di media-media, saya berurusan dengan crowd. Crowd itu artinya apa? Penonton, pendengar, pembaca, itu crowd. Gitu ya. Dan saya mendapat wisdom dari crowd saya, dari audiens saya, itu penonton saya, pembaca saya, maupun pendengar saya. Dan akhirnya, tahun lalu, 1 Oktober tahun lalu, saya punya company namanya Wisdom Crowd. Ya, yang kebetulan 1 Oktober ini ada ulang tahunnya pertama. Dan saya bersyukur banget gitu ya. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu Saudara di share saya bulan-bulan lalu, Tuhan kasih saya hikmat gitu ya. Itu waktu pas masa pandemi, tadinya saya banyak bikin event-event, tiba-tiba eventnya tutup semua, dan Tuhan kasih saya hikmat untuk bermain dengan YouTube gitu ya. Dan sampai hari ini saya masih dengan YouTube. Nah, waktu saya akhirnya di bulan Juli pertama kali saya dapat revenue yang menurut saya wow, ini oke banget gitu ya. Ternyata ini oke gitu ya. Jadi saya mulai jalanin dan saya mulai perkatakan, saya pernah share sama Bapak Ibu, saya mulai belajar gitu ya, belajar untuk memperkatakan firman. Kalau iman kita kecil, kita nggak mengerti harus ngapain, perkatakan. Jadi saya mulai perkatakan, Bapakku akan memelihara aku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bapakku, aku percaya Tuhan bahwa bulan ini aku percaya akan tutup, akan cukup. Nah, itu yang saya mulai perkatakan gitu ya. Dan saya melihat bahwa wow, saya dapetin sesuatu yang cukup baik gitu ya. Itu lebih daripada apa yang saya perlukan. Nah, terus Bu Indri bilang, Bu Airin uji saja. Saya masih ingat Bu Indri bilang, uji aja. Bahwa apa yang kamu peroleh hari ini itu belum seberapa. Itu baru permulaan, Tuhan bilang. Saya bilang, Tuhan, kayaknya saya peroleh kemarin udah cukup besar loh Tuhan. Saya bilang gitu, udah cukup. Terus Bu Indri bilang, bahwa itu baru permulaan gitu. Tapi saya tangkap. Walaupun ini loh, musuh utama apa? Pikiran bilang apa? Hah, masa iya sih? Kayaknya segitu aja udah cukup deh Tuhan gitu ya. Di era pandemi gitu loh, yang advertise juga dikit, yang sponsorship juga nggak akan banyak. Masa iya sih Tuhan bisa lebih banyak lagi? Itu pikiran terus gitu ya. Kayak inspirasinya tuh dari iblis. Udahlah, segitu juga udah cukup, nggak mungkin gitu ya. Itu ya. Nah, next slide. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, seringkali yang membuat segala sesuatu tidak terjadi dalam kehidupan kita, gitu ya. Kenapa? Pikiran kita. Dia mengatakan bahwa nggak mungkin, gitu ya. Nggak mungkin. Ya, udah begini keadaannya, udah stadium sekian, ya nggak mungkin, gitu ya. Di tengah pandemi kayak gini, nggak mungkin. Kayaknya nggak ada solusi lain, gitu ya. Sekolah lanjutin, mana mungkin, gitu ya. Karena pikiran kita, gitu ya, kayak tumpul, kayak terselubungi, gitu ya, nggak mengerti apa yang kita baca. Nah, itu seringkali yang membuat pikiran kita jadi membatasi gerak Tuhan terhadap kehidupan kita. Oke, lanjut. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang yang tidak percaya, pikirannya dibutakan sehingga dia tidak melihat kekayaan apa yang terkandung di dalamnya. Kekayaan apa yang terkandung dalamnya. Betapa hebatnya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu. Dia melakukan lebih daripada apa yang kita pikirin dan lebih daripada yang kita doain. Lebih artinya apa? Sesuatu yang nggak ada di pikiran kita. Itu namanya lebih. Kalau masih dalam pikiran kita, ya namanya di bawah gitu ya. Jadi artinya udah, that's it gitu loh. Percaya aja, taruh imanmu, taruh firmanmu, perkatakan itu, tempel. That's it, itu aja yang kita lakukan. Karena otak kita terbatas, pikiran kita terbatas. Oke, lanjut. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan dengan pikiran kita nih yang terbatas ini, gitu ya. Next slide. Nah, itu. Saya suka menawan dan menaklukkannya. Jadi setiap kali kadang-kadang kalau pikiran itu muncul gitu ya, dia muncul dengan mengatakan bahwa udahlah ya, nggak mungkin gitu ya, udahlah. Di bulan September ini, bulan kemarin gitu ya, saya mulai jualan lagi seperti biasa gitu ya, masuk minggu pertama. Setiap kali udah ada klien yang mau closing, tiba-tiba nggak jadi.
Ada mau closing, tiba-tiba nggak jadi. Closing, tiba-tiba nggak jadi. Aduh, ini ada apa ya? Kok ada yang salah nih kayaknya gitu ya. Masuk minggu kedua. Udah 99%. Oke, saya udah masukin dalam catatan saya, ini masuk gitu ya. Tapi tiba-tiba nggak jadi. Tiba-tiba nggak jadi. Aduh, apa yang salah ya? Apa yang salah? Dan Tuhan akhirnya mengingatkan saya gitu ya, bahwa ada sesuatu yang saya harus beresin dalam hidup saya. Oh, ada satu kemarahan yang pernah saya lakukan gitu ya, karena apa? Ada satu klien, ada satu orang yang tidak memberikan, satu YouTubers lah istilahnya, yang tidak memberikan bisnisnya kepada saya gitu ya. Saya udah bilang, gimana kalau kita begini? Nggak bisa, saya udah punya klien yang ini. Kalau begini gimana? Ini oke loh gini-gini. Wah, sorry ya, kita udah gini-gini. Yang ini, saya kasih dia alternatif mungkin sampai A sampai Z gitu ya. Tapi jawaban dia A sampai Z juga yang mengatakan bahwa udah Rin, cukup. Kita nggak mau bisnis sama kamu. Wah, saya marah gitu. Saya merasa bahwa kok begitu banget sih? What I did to you? Saya pernah melakukan apa sama kamu gitu? Saya terakhir aja saya udah kasih uang transfer ke kamu sekian besar, kok nggak mau lanjutin? Apa gitu? Kenapa begitu gitu? Kok saya marah gitu. Saya marah dan saya merasa bahwa aduh, ini yang saya utamakan gitu di bulan September ini akan jadi sesuatu yang besar. Saya utamakan dia untuk menjadi sesuatu yang besar. Roh Kudus ingetin saya. Ingat, siapa yang buat kita besar? Tuhan, bukan dia. Bukan dia. Tuhan bisa pakai 1.001 macam. Nggak harus dia kok. Dan kamu nggak perlu marah. Kenapa mesti marah? Wah, iya. Saya nggak bertobat karena saya marah. Saya merasa marah itu wajar banget. Dan di minggu kedua September itu, saya ingat banget. Saya bilang, Tuhan, saya marah. Saya salah. Saya bilang, ampuni saya nggak ngerti ini. Dan terima kasih Roh Kudus mengingatkan saya bahwa marah itu salah gitu. Dan ya Roh Kudus, saya salah. Saya minta ampun. Saya minta ampun kalau fokus saya ke dia. Saya merasa dia yang akan memenuhi kebutuhan saya di September. Enggak. Bapakku yang akan memenuhi keperluanmu di bulan September, bukan dia. Bapakku punya 1.001 macam untuk memberkati kita. Dan gak harus dia. Aduh, iya. Salah banget. Salah gitu. Salah berpikir. Pikirannya ngaco. Jadi saya bilang, saya tawan dan saya taklukkan pikiran saya itu yang ngaco. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya saya nggak pernah berani lagi sekarang bahwa tadi kayak peristiwa produk saya bahwa ini ada solusi. Tapi saya nggak mau bilang oh ada solusi. Enggak. Solusi saya adalah Tuhan. Matanya itu ke Tuhan aja. Gitu. Jadi melalui peristiwa itu saya bilang Tuhan saya bertobat. Mata saya akan kepada Tuhan. Mau 1.000 orang nggak mau kasih saya bisnis, nggak apa-apa. Masih ada 1.000 orang yang lain lagi. Pintu satu tutup, nggak apa-apa. Ada 10 pintu ya Tuhan bukain. Ada satu orang nggak mau bekerja dengan saya, nggak apa-apa. Tuhan punya 1.001 macam cara untuk memberkati saya. That's it. Itu yang saya perkatakan. Amin. Saya bilang saya minta maaf. Saya minta ampun. September berjalan minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga. Wah, ini sepi banget September. Saya belum dapat 1 pun. Tapi saya bilang, Bapakku, aku percaya Engkau akan memelihara aku. Karena aku tahu fokusku padamu. Dan aku percaya Tuhan, Aku imani bahwa apa yang aku terima hari ini, itu belum seberapa. Seperti nubuatan yang aku terima, itu belum seberapa. Bapak-Ibu tahu, hanya di minggu terakhir September, minggu terakhir. Setiap hari, saya terima closing. Hari ini tiba-tiba ada ini. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Cuma sampai malam aja masih ada orang yang, Rina aku mau ini. Closing. Semua itu hanya di akhir September. Saya hitung pada berkat Tuhan. Wow. Jauh lebih besar daripada apa yang terima di Juli, Agustus. Bahkan ini yang terbesar yang pernah saya terima. Wow, saya bilang, amazing. Waktu kita menawan dan meraklukkan pikiran kita, gitu ya. Karena ini terbatas banget gitu loh. Jadi, fokus sama Tuhan. Percaya, taruh iman kita, perkatakan firman. That's it. Apa yang tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Taklukkan pikiran kita. Taklukkan di bawah kaki Yesus. Lanjut. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Biar ikut seturut apa yang Roh Kudus bawa kehidupan kita.
Dan jangan batasi dia. Gitu. Jangan batasi dia. Dia bisa lakukan banyak, terlalu banyak yang kita tidak bisa pahami dengan otak kita. Lanjut. Nah, selain kita menawan dan menaklukkan pikiran kita juga mesti perbarui dalam roh dan pikiran. Every day, gitu ya. Bertempur dengan pikiran itu, wah, Bu Airin udah lulus. Wow, jauh daripada lulus. Enggak sama sekali. Ya, hari ini saya share firman Tuhan bukan berarti saya udah lulus. Enggak. Tapi kita sama-sama saya, Bapak Ibu semua, yuk setiap hari kita perbarui roh dan pikiran kita. Kita taklukkan pikiran kita, gitu ya. Kita perkatakan firman-firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin, gitu ya. Orang dunia punya harapan. Sama kita sama orang dunia, sama-sama punya harapan. Tetapi harapan kita apa? Karena kita punya janji. Janjinya apa? Di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu apa? Ya dan amin. Firman yang keluar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, saya mengatakan itu. Ya, kita punya janji yang pasti, ya dan amin. Perbarui dalam roh dan pikiran. Oke, lanjut. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Tangkap dengan roh, taklukkan pikiranmu. Tangkap dengan roh, taklukkan pikiranmu. Itu kuncinya. Ya, kalau kita menangkap dengan pikiran kita, dia akan menang. Aduh, ini isi Bu Airin ngomong apa sih hari ini? Kalau kita tangkap dengan pikiran kita, selesai. Udah. Nggak ngerti apa yang dikhotbahkan, tapi tangkap dengan rohmu. Lalu apa? Taklukkan pikiranmu. Dan kamu akan dan pada saat itu terjadi, roh itu akan menguasai kita. Dan kita akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan berjalan dari satu berkat kepada berkat yang lain. Akan berjalan dari satu apa? Dalam satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dari satu kemurahan kepada kemurahan yang lain. Karena Roh Kudus akan menuntun kita. Ya, oke, lanjut. Nah, tadi apa bagian kita? Apa bagian Maria? Kepasrahan dengan iman. Itu tadi. Kita bicara kepasrahan, kita bicara apa? Musuh terbesarnya adalah pikiran kita sendiri. Ya, taklukkan itu perbarui setiap hari. Yang terakhir adalah iman. Ya. Waktu saya, oke, next slide, iman. Nah, apa sih bedanya iman sama percaya diri? Apakah kalau kita punya iman artinya kita percaya diri? Atau apakah sama iman dengan percaya diri? Waktu saya mulai usaha saya 1 Oktober 2019 tahun lalu gitu ya. Apa yang saya nggak punya waktu saya mulai usaha itu adalah percaya diri. Saya bilang sama partner saya, biasanya saya kalau mau kerja di satu perusahaan, saya tanya, oke, Bapak ekspektasi terhadap saya apa? Oke, saya mau kamu begini. Saya ukur. Saya bisa, Pak. Oke, kita jabat tangan. Kamu masuk kerja. Baik, Pak, terima kasih. Saya tahu, saya percaya diri, saya bisa melakukan itu. Saya kerja. Saya tahu saya nggak akan ngecewain dia lah, karena saya tahu saya punya knowledge di situ. Tapi waktu saya mulai usaha Wisdom Crowd saya bilang sama partner saya, apa yang saya nggak punya? Saya nggak punya kepercayaan diri. Saya nggak punya percaya diri. Saya nggak punya keyakinan. Bisa nggak gue bisnis sendiri? Bisa nggak sih aku ini 25 tahun kerja gitu ya, jadi pegawai orang dan hari ini bisa sendiri gitu ya. Dan yang lebih menakutkan lagi waktu bisnis sendiri itu, saya nggak punya produk. Saya selalu cerita, saya nggak punya produk yang dijual. Kalau udah tahu produk yang dijual, saya tinggal cari pembeli-pembelinya. It's easier. Ini saya mulai Wisdom Crowd dengan suatu konsep. Apa yang saya jual? Crowd. Yang saya jual adalah sebuah crowd. Saya akan dapat wisdom dari crowd itu. That's it. Se-abstrak itu gitu. Nggak ada produknya. Punya percaya diri nggak? Nggak ada. Saya nggak punya percaya diri. Saya bilang gitu. Saya nggak yakin gitu. Tapi saya tahu bahwa ini destiny saya gitu ya. Sampai namanya aja kayak Tuhan udah bilang Wisdom Crowd. Ya udah, saya nggak punya percaya diri, tapi saya punya iman. Ya, saya mungkin ya udah, saya cuma punya iman, tapi imannya juga nggak gede-gede banget, gitu ya. Tapi saya tahu iman saya kecil, tapi saya punya Tuhan yang memenuhi iman saya. Kalau iman itu adalah 100%, saya cuma punya 5%, 95% dari Tuhan. Karena iman itu juga pemberian Tuhan kok. Iman itu pemberian Allah.
bukan karena kegagahan kita. Iman itu pemberian Allah. Jadi saya pakai firman-Nya, saya perkatakan setiap hari. Saya jalan dari Oktober, November, Desember, sampai akhir ketemu 1 tahun. Waktu saya hitung, bagaimana keadaan saya di selama setahun, apa yang saya peroleh? Wow, amazing. Ya, saya hitung, kita bisa menghasilkan sekian ya, amazing. Sesuatu yang bahkan saya pikir, ya tutup ongkos aja udah cukup gitu ya. Maksud saya, ya untuk setahun pertama gitu ya, yang which is saya nggak pede, tapi wow, amazing ya, segini gitu ya. Saya bilang, partner saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Yes, Tuhan luar biasa. Saya tahu Tuhan luar biasa. Dan di 1 Oktober waktu saya ulang tahun setahun itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau belajar satu hal, saya berjanji. Karena saya tahu semua ini bukan dari saya, bukan kebiasaan saya, dan saya nggak pede banget bahkan memulainya itu. Biarlah pujian semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang itu, nggak ada bagian saya. Pujian semua buat Tuhan. Iman bersumber pada firman Tuhan. Pada Allah yang memberikan kekuatan. Percaya diri, sumbernya diri kita sendiri. Nah, jadi, jangan percaya pada diri sendiri. Percaya, pakai iman. Iman, firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu nggak pernah meleset. Dia akan melakukan seperti yang difirmankan. Itu firman Tuhan. Lanjut. Nah, iman seperti apa sih gitu ya? Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Kita tahu ceritanya di Matius 8 ayat 5 sampai 10. Lanjut aja. Lanjut, Mike. Ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai kepada seorang pun di antara orang Israel." Yesus tuh heran loh. Yesus heran. Kalau Aiden heran udah biasa. Aku heran. Wah, berarti kayaknya energinya nggak habis-habisnya. Aku heran itu. Aduh, itu nggak pernah tidur kali gitu ya. Wah, heran gitu ya. Ini Yesus yang heran gitu. Yesus heran. Berkata pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai loh. Seorang pun di antara orang Israel. Ya, next slide. Kita belajar dari seorang yang punya iman yang besar. Aku bilang, waktu aku lihat ini Tuhan, aku mau dong. Aku bilang, punya iman yang besar. Sampai Tuhan bilang bahwa, wow Irene, kamu punya iman yang besar. Aku tidak pernah menjumpai orang yang punya iman sebesar kamu. Aku mau seperti itu Tuhan. Aku bilang, gimana? Punya iman yang besar. Aku bilang gitu ya. Aku mau. Aku bilang gitu. Next slide. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Next slide. Kenapa disebut punya iman yang besar, gitu ya? Apa heran gitu ya? Saya pelajari gitu ya. Oh, salah satunya mungkin dia memahami tentang otoritas dan kuasa, gitu ya. Dia percaya sekali, gitu ya, bahwa Yesus itu disertai kuasa dan harus tanpa dia keraguan sedikit pun. Dia bicara tentang hierarki kekuasaan dan dia bicara tentang perintah, datang dan pergi. Kasih tahu aja datang, dia datang, pergi, lakukan ini, dia lakukan. Dia percaya sekali, gitu ya. Terus saya bilang sama Tuhan, ini waktu saya bikin slide ini gitu, Roh Kudus kalau memang ini daripadamu dan saya harus beritakan ini, saya mandek nih, saya bilang, saya bingung ngomongin iman apa lagi gitu, karena saya nggak punya knowledge tentang Alkitab. Lalu Roh Kudus bilang sama saya, ini teks. Nah, kenapa orang punya iman yang besar gitu ya? Apa kunci dari sebuah iman? Roh Kudus bilang gini sama saya, mereka semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka adalah orang-orang yang udah punya knowledge-nya, udah punya pengetahuannya, udah baca firman Tuhan, udah mengerti tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 mungkin udah meletak di kepalanya, udah tahu. Tapi ada satu hal yang Roh Kudus ingatkan saya dan jelas sekali, saya harus sampaikan pada pagi hari ini adalah praktek. Ya, saya punya apa? Saya punya pengalaman sama Tuhan September dengan luar biasa. Saya punya pengalaman dengan produk saya gitu ya. Karena apa? Saya praktek iman.
gitu ya. Bagaimana praktek iman tadi? Memperkatakan, percaya, menaklukkan pikiran. Saya praktek. Waktu saya praktek, saya ngerti, oh, salahnya di sini ya Tuhan. Salahnya adalah saya fokusnya kepada solusi saya. Salahnya adalah saya fokusnya kepada YouTuber saya yang saya pikir itu akan menghasilkan. Saya salahnya di sini. Padahal harusnya saya fokus sama Tuhan. Karena apa? Saya ngerti, karena saya praktek. Nah, yang Tuhan katakan jelas kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini. Punya iman yang besar, punya iman, dan lain sebagainya. Itu apa kuncinya? Praktek. Next slide. Sebab, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nggak usah ngomong hari ini, nggak usah cerita apapun hari ini. Kalau Bapak Ibu nggak praktek, Bapak Ibu nggak mulai melangkah, gitu ya, udah, itu cuma jadi knowledge aja kok, cuma jadi pengetahuan aja kok, gitu. Oh, iman tuh gini, oh caranya gini, oh ininya begini, gitu ya. Dan akhirnya kita apa? Kita terhimpit dengan semua problem kehidupan kita. Kita nggak pernah menang, karena kita cuma tahu teorinya saja. Gitu. Hari ini, Bapak Ibu dan saya, ya, kita akan belajar praktek sama-sama. Ya, kita akan belajar praktek. Praktek seperti apa? Seperti Maria. Yang dimulai dengan apa? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tuhan gimana? Ini masuk Oktober loh Tuhan. Saya juga mulai lagi dengan jualan saya. Ini belum dapat apa-apa. Apakah saya bisa ngelewatin Oktober seperti September? Bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Taklukkan pikiranmu. Ya. Dimulai dengan, apakah bisa Oktober ini saya lewati? Apakah bisa Oktober ini saya cukup? Apakah bisa Oktober ini Tuhan memberkati klien-klien saya? Apakah Oktober ini saya akhirnya bisa dapat solusi dengan segala urusan saya? Apakah saya bisa meneruskan sekolah saya? Apakah klien saya yang punya hutang sama saya bisa membayar kepada saya? Apakah bisa? Minggu ini saya punya seseorang yang sharing gitu ya, bagaimana ada seseorang yang tidak bayar hutangnya dan besar sekali jumlahnya. Mungkin dia bertanya-tanya, apakah orang itu bisa bayar sama saya? Saya udah kejar-kejar orang itu kemana-mana, dia nggak mau bayar utangnya, dia berkelit gitu, udah lebih licin daripada belut gitu ya. Apakah bisa? Apakah bisa? Bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus dan kuasa Allah menaungi kita. Ingat mari, bisa. Karena kita punya Roh Kudus yang berdoa buat kita bahkan di tengah kita kelemahan kita. Bisa. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Bisa. Bagian kita pasrah, berserah sama Tuhan, tapi dengan iman. Iman apa? Firman Tuhan yang kita taruhkan, yang kita perkatakan. Kita tempelkan pada iman kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Aku berjanji Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan firman ini kepada hamba. Mungkin untuk hamba, tapi juga mungkin untuk saudara-saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau juga yang menaruh dalam hati kami Tuhan, ke dalam hati saya Tuhan. Kasih tahu tentang praktek. Memulai, melangkah, praktek. Karena semua itu akan sia-sia saja. Itu akan menjadi sebuah hal yang kita mengerti, tapi tanpa kita memahami. Sesuatu yang kita tahu bahwa kecaplah dan lihatlah, tapi tidak pernah dikecap, tidak pernah merasakan. Tapi hari ini kami akan praktek, kami akan melangkah, dan kami akan mengatakan dari dalam hati kami, wow Lord, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Engkau yang luar biasa, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sampaikanlah lebih Tuhan, lebih daripada apa yang saya bicarakan hari ini. Lebih lagi Tuhan, bahkan 30, 60, bahkan 90 kali ganda Tuhan. Lebih lagi Tuhan bicara dalam hati setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengarkan pada pagi hari ini. Bapak, pada pagi hari ini, kami sama-sama akan memperkatakan firman atas kehidupan kami Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, di bulan Oktober ini, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Gembala kami, dan kami tidak akan kekurangan. Engkau akan barikan kami di padang rumput yang hijau, dan Engkau akan menyegarkan jiwa kami.
Walaupun keadaan seperti sekarang, resesi ekonomi, lembah kelam, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah penghiburan bagi kami. Engkau akan menyediakan kami makanan bahkan di hadapan musuh kami, dan piala kami penuh melimpah. Kami perkatakan bahwa kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti kami seumur hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga perkatakan untuk kehidupan kami, Tuhan, bahwa Bapa kami akan memenuhi segala keperluan kami di bulan Oktober ini, menurut kekayaan-Mu dan kemuliaan-Mu yang besar itu, di dalam Kristus Yesus. Kami juga perkatakan dalam kehidupan kami bahwa kami akan memperoleh lebih, Tuhan, daripada apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Dan apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami, tidak pernah kami dengar, itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan sebagaimana Engkau memegang tangan Kores, demikianlah Tuhan, kami percaya Engkau memegang tangan kanan kami, Tuhan, untuk membuka setiap pintu-pintu, palang-palang besi, pintu-pintu batu, meratakan gunung-gunung, bahkan melucuti raja-raja dan pembesar-pembesar, membawa kami menemukan harta-harta karun yang baru, yang akan kami temui di bulan Oktober ini. Kami percaya, Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memelihara kami di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, kami percaya dan kami perkatakan dengan iman kami, Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami juga bahkan di Oktober ini, Tuhan. Bahkan di bulan-bulan selanjutnya, Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan firman-Mu, Tuhan, atas kehidupan kami. Dan firman yang keluar itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena dia melaksanakan seperti apa yang difirmankan itu. Dan kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus semua janji-janji Allah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.